warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Agustin, NIM 2010204036 dari kelas 3C Tadris Biologi dengan dosen pengampu Bapak Hendra Lardiman, SSI, MPD, Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, tahun ajaran 2020-2021. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus biogeokimia 1 dan 2. Baiklah, yang pertama, apa itu biogeokimia? Biogeokimia ialah suatu pertukaran atau terjadinya perubahan yang berlaku secara terus-menerus dalam komponen abiotik dengan komponen biotik. Daur biogeokimia adalah daur ulang air dan komponen-komponen kimia atau unsur kimia yang melibatkan peran serta dari makhluk hidup termasuk manusia dan bebatuan atau geofisik. Daur biogeokimia memiliki peranan yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Berikut adalah yang termasuk daur biogeokimia. Selang antara lain, yang pertama daur fosfor, daur air, daur belerang atau sulfur, daur karbon dan oksigen, dan yang terakhir daur nitrogen. Selanjutnya, apa sih fungsi dari daur biogeokimia? Fungsi dari daur biogeokimia yaitu untuk menjaga kelangsungan hidup kita di bumi. Sebab materi hasil dari daur biogeokimia ini mampu digunakan oleh semua komponen yang hadir di bumi seperti abiotik dan biotik. Selanjutnya, kajian kuantitatif siklus biogeokimia. Yang pertama ada siklus biogeokimia daur karbon. Siklus biogeokimia daur karbon adalah siklus biogeokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer di bumi atau objek astronomis lainnya. Bisa jadi memiliki siklus karbon yang hampir sama meskipun hingga kini belum diketahui. Dalam siklus ini terdapat 4 reservoir karbon utama yang dihubungkan oleh jalur pertukaran. Terus yang kedua, siklus biogeokimia daur nitrogen. Siklus daur nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Transformasi ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Beberapa proses penting pada siklus nitrogen antara lain fiksasi nitrogen, mineralisasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi. Yang ketiga, siklus biogeokimia daur hidrogen dan oksigen. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Yang keempat, siklus biogeokimia daur belerang. Daur belerang atau daur sulfur adalah salah satu bentuk daur biokimia. Pengertian dan definisi lain dari daur belerang atau sulfur yaitu perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida, lalu menjadi sulfat dan kembali menjadi hidrogen sulfida lagi. Selanjutnya, yang kelima, siklus biogeokimia daur fosfor. Keberadaan fosfor pada organisme hidup sangat kecil, tetapi peranannya begitu sangat diperlukan. Dan terakhir, siklus sedimen. Apa itu siklus sedimen? Siklus sedimen bisa disebut juga dengan ritme sedimentasi, merupakan urutan batuan sedimen yang ditandai oleh pola berulang dari berbagai jenis batuan atau fasies dalam urutan tersebut. Secara umum, proses sedimentasi dibedakan menjadi 2 macam, yakni proses sedimentasi secara geologis dan proses sedimentasi secara yang dipercepat. Namun, dalam sedimentasi, siklik terjadi ketika lingkungan pengendapan berubah berulang kali. Perubahan lingkungan pengendapan mempengaruhi jenis dan jumlah sedimen yang diendapkan, menghasilkan jenis batuan sedimen yang berbeda. Dan
Terakhir, siklus hara. Siklus hara adalah suatu proses suplai dan penyerapan dari senyawa kimia yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan metabolisme. Hara esensial yang dibutuhkan oleh tumbuhan tinggi adalah unsur bahan organik alam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.